Setiap hari pria ini berganti pacar untuk berhubungan badan. Semakin gadis itu berontak, semakin semangat pria itu. Gadis itu mengambil batu dan memukul wajah pria itu. Gadis itu segera berdiri, lalu menendangnya 3 kali. "Jika kamu berani menyentuhku, akan kubunuh kamu." Seorang paman di perahu berteriak. Gadis itu takut pria itu akan balas dendam. Jadi dia mengemudikan perahu jauh ke rawa. Orang yang mengejarnya adalah polisi. Karena pria yang tadi telah mati. Dan tubuh pria itu tergeletak di lumpur tanpa ada jejak. Polisi menduga pria itu jatuh dari menara dan meninggal. Tim medis juga membenarkan dugaan tersebut. Lalu di baju korban ada benang merah. Tapi kemungkinan dia dibunuh juga tidak dapat dikesampingkan. Polisi menggeledah rumah dan menemukan warna merah dari topi. Mereka menangkap gadis itu untuk dipenjara. Di persidangan banyak orang yang berkomentar jahat. Bahkan ada yang menyuruh untuk menghukum mati gadis itu. Tapi apakah gadis itu benar bersalah? Pengacara yang sudah pensiun tidak suka menuduh. Dan dia ingin membantu untuk membela gadis itu. Tapi dia ingin tahu lebih dulu tentang gadis itu. Saat Kia kecil dia tinggal di Rawa Utara. Bersama ibu yang lembut. Dan kakak-kakaknya yang menyayanginya. Seharusnya mereka menjadi keluarga yang bahagia. Tapi ayah mereka adalah seorang pemabuk dan pemarah. Setiap malam Kia menutup telinganya untuk tidur. Tak lama sang ibu sudah tak tahan lagi. Dia memutuskan untuk kabur dari suaminya. Anak gadisnya pun juga ikut berangkat. Sebelum pergi kakak memperingatkan Kia untuk hati-hati. Dan menyuruhnya untuk bersembunyi di rawa jika ada masalah. Ayah menyadari kesalahannya. Setiap hari hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Jadi dia bersikap baik pada Kia yang memilih tinggal dengannya. Untuk pertama kali ayah mengajak Kia ke toko kelontong di kota. Tapi Kia terlihat tidak senang. Karena dia sangat takut pada orang lain. Dia hanya melirik sekitarnya. Pemilik toko memberitahu Kia rahasianya. "Apakah kamu tahu setiap hari ada makan siang gratis? Dan hari ini adalah daging, kamu juga bisa memakannya dengan nasi. Dan kamu butuh sepatu untuk ke sekolah." Kia menggunakan rok ibunya dan berjalan ke sekolah tanpa alas kaki. Tapi orang yang melihatnya menganggap Kia aneh. Kia berbalik hendak pulang. Tapi pengacara yang lewat menyemangati Kia. Pergi ke sekolah adalah hak setiap anak. Guru menyambut Kia karena berasal dari Rawa. Tapi rekan sekelas menertawakannya karena Kia memakai logat lokal. Dan mengejeknya sebagai anak berbaju jelek dan bau busuk. Karena tidak tahan dengan ejekan itu, Kia bergegas keluar dari kelas. Itu adalah satu-satunya hari Kia pergi ke sekolah. Dia melihat angsa yang sedang menangkap ikan. Dan kura-kura yang ada di tepi sungai. Terkadang sang ayah juga mengajari Kia cara bertahan hidup. Tapi dia selalu pergi ke rawa. Hingga dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Ted. Setiap kali ayahnya mabuk, Ted selalu membantu Kia. Tidak perlu berada di sekolah untuk bersenang-senang. Surat ibu selalu membuat sang ayah marah. Dia membakar segala sesuatu yang berhubungan dengan istrinya. Lalu meninggalkan rumah itu. Kia tidak pernah membaca surat dari ibunya, dia hanya memasukkannya ke dalam botol kaca. Dia juga tidak tahu kenapa ayah meninggalkannya. Tapi Kia tetap bertahan. Karena dia sudah terbiasa dengan pengabaian yang lebih menyakitkan dari hidup sendiri. Kia juga meniru ayahnya dan belajar menangkap katak. Lalu pergi ke toko kelontong di pagi hari untuk menukar barang. Pemilik dan suaminya merasa kasihan dengan Kia. Lalu mereka berjanji untuk menukar kebutuhannya setiap minggu. Pemilik juga mengajar Kia setiap hari. Memberinya banyak baju. Jika tidak pergi ke kelontong, Kia hanya menghabiskan waktunya di rawa. Waktu berlalu, Kia tumbuh dengan banyak rumor dari orang-orang. Kia pergi ke hutan karena di hutan tidak akan ada yang melihatnya kecuali Ted. Tapi Kia selalu kabur melihatnya. Tiap tahun baru dia menyisakan sehelai bulu dan biji sayuran. Kia setiap hari mendapat hadiah dari Ted. Tapi saat itu dia datang terlalu pagi. Jadi dia bertemu Ted yang sedang meninggalkan hadiah. Ted selalu menyapa. Kia hanya menunduk dan berjalan ke arah Ted. Di tahun baru Ted memberi Kia sehelai bulu. Lalu Kia memberikan banyak bulu ke Ted. Bagaimana bisa seorang gadis mengenal semua binatang? Tapi saya tidak tahu cara menulis nama Ted. Ted sadar bahwa Kia tidak bersekolah. Lalu dia mengajari Kia belajar huruf.
Kia menggunakan tangan kirinya untuk menulis. Kia juga sangat pintar, dia dapat belajar dengan cepat. Secara perlahan Kia membuka hatinya. Pertama kali Ted datang ke rumahnya, Kia agak tegang saat itu. Karena dindingnya dipenuhi dengan gambar hewan dan tumbuhan. Ted tersenyum saat itu. Kia sangat berbakat dalam pelajaran biologi. Kia menghapus jejak kakinya saat itu. Ted menyarankan Kia untuk tidak melakukan itu. Ted ingin mengajak Kia untuk hidup di kota kecil. Tapi Kia tidak mau pergi. Tiba-tiba angin berhembus di antara mereka. Daun-daun berjatuhan di sekitar mereka. Di sana juga cinta keduanya akan dimulai. Apa aku pacarmu sekarang? Apa kau mau? Aku tahu bulu hewan. Aku akan mengalahkan gadis yang lain. Ya, bulunya halus. Sangat bagus. Sejak saat itu Ted jatuh cinta pada Kia. Setiap akhir pekan Ted mengunjungi Kia. Ted sangat sayang kepada Kia. Karena Kia selalu mencintainya. Sampai ia menerima kabar kelulusannya di Chapel Hills. Yang artinya Ted akan pergi ke kota dan meninggalkan Kia. Kia sedih karena khawatir dia akan ditinggalkan lagi. Tapi Ted berjanji bahwa dia tidak akan melupakan Kia. Dan mengatakan akan kembali di hari nasional. Lalu Ted memberi daftar penerbit untuknya. Berharap Kia mengirimkan naskah bergambarnya. Dan mendapatkan uang agar tidak perlu menangkap katak lagi. Setelah Ted pergi, Kia menjadi sering bergambar. Akhirnya tiba di hari yang dijanjikan. Kia memakai gaun yang indah. Dia juga berdandan saat itu. Lalu dia menunggu Ted untuk kembali. Tapi Ted tak kunjung datang. Hingga matahari terbenam dan kembang api menyala. Kia sangat sedih. Tapi dia tetap menunggu sampai pagi. Dia menangis karena dia tahu dia ditinggalkan oleh Ted. Dia juga merobek naskahnya. Dia hidup sendirian di rawa. Suara air di sana juga dapat melupakan rasa sakitnya. Kini tempatnya akan diubah menjadi tempat wisata. Tapi Kia masih di sana. Tanpa sengaja dia bertemu dengan tuan muda. Dia terlihat baik dan tampan. Tapi sebenarnya dia orang yang jahat. Dia juga tidak memahami kerang di pantai. Lalu berbicara yang tak dimengerti oleh Kia. Dia juga tidak mengerti apa arti naskah itu bagi Kia. Yang dia tahu teman adalah tempat pengakuan cinta. Dia mengatakan Kia adalah temannya. Tapi saat bersama yang lain dia mengejek Kia. Dia membawa Kia ke tempat yang tinggi untuk melihat seluruh rawa. Dan mengatakan tempat ini adalah rahasia mereka berdua. Mungkin dia juga melakukan hal yang sama dengan banyak gadis. Kia memberinya kalung kerang yang dia buat. Tuan muda itu berjanji akan menikahi Kia. Dan akan membangun villa 2 lantai di pantai. Setelah 5 tahun Ted kembali ke sana. Dia melihat Kia yang terlihat bahagia. Dia hanya bisa menahan perasaannya. Tapi di hari kedua dia mendengar tuan muda itu mengejek Kia. Ted tidak tega membiarkan Kia dijadikan bahan lelucon. Jadi dia datang untuk memberitahu Kia. Tapi Kia menyambut Ted dengan batu. Menjauh dari saya. Kamu tidak datang untukku. Bahkan kamu tidak menuliskan surat untukku. Juga tidak menanyakan kabar tentangku. Ya, semua yang kamu katakan benar. Meninggalkanmu adalah hal terburuk yang pernah kulakukan. Aku tidak akan lagi menyakitimu. Saya bahkan berpikir kamu tidak akan pergi dari rawa. Saya juga pernah berpikir untuk memilih gadis lain. Aku benar-benar minta maaf. Maaf, tapi sekarang aku sudah menjalin hubungan. Tapi akhirnya Kia menyadari tuan muda sudah mempunyai tunangan. Kia berbaring di tepi pantai. Dan bersumpah untuk tidak mempercayai siapapun lagi. Tapi tuan muda itu kembali datang dan mengatakan bahwa dia dipaksa oleh orang tuanya untuk bertunangan. Dan mengatakan dia hanya mencintai Kia. Tapi Kia mengatakan bahwa dia bermuka tebal. Akhirnya tuan muda itu langsung menyerang Kia. Tapi Kia berhasil melawannya lalu pergi kabur. Pengacara Kia menjelaskan kejadiannya ke jaksa. Tapi pengacara lain mengatakan Kia sengaja membunuhnya. Karena dia membersihkan seluruh jejaknya. Tapi itu berarti polisi masih belum menemukan bukti bahwa Kia yang telah membunuh tuan muda itu. Tapi langsung menuntut Kia. Pengacara Kia menjelaskan bahwa surut air rawa dapat menghapus jejak apapun. Dan juga tidak ada sidik jari di menara itu. Itu bisa membuktikan bahwa Kia tidak bersalah. Saat itu jaksa mendapatkan bukti baru. Ditemukan benang merah di baju korban. Dan benang merah itu berasal dari topi Kia. Pengacara Kia kembali menjelaskannya.
Seminggu sebelum kejadian terjadi, Ted berkelahi dengan tuan muda sambil memakai topi. Dan benang di bajunya pasti menempel saat itu. Dan Ted memberikan topi itu ke Kia. Lalu ada saksi yang melihat. Sehari sebelum kejadian terjadi, Kia berpakaian rapi dan menunggu bus. Penerbit juga menyatakan bahwa pukul 7 malam itu mereka membahas naskah yang dibuat Kia sambil makan. Dan waktu meninggalnya tuan muda di pagi hari. Tapi pengacara lain mengatakan Kia masih bisa berkendara ke rumahnya setelah makan malam, naik kereta terakhir dan kembali pulang. Karena Kia tidak menginap di hotel yang diatur penerbit, dan memilih hotel di dekat stasiun. Pengacara Kia tidak setuju. Juri juga bingung saat itu. Ibu dari tuan muda mengatakan bahwa anaknya memakai kalung kerang yang diberi Kia. Polisi menggeledah rumahnya lagi, tapi tidak dapat menemukan apapun. Pengacara Kia memberikan penjelasan akhir. Kia hanyalah anak terlantar, seorang gadis yang bertahan hidup di rawa sendirian. Dia dipermalukan dan harus bersembunyi, karena orang-orang menganggapnya aneh. Kia mempunyai alibi yang jelas. Di malam hari korban meninggal dia berada di kota. Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Polisi juga tidak dapat membuktikan ini adalah kasus pembunuhan. Saya tidak akan percaya hanya dengan dugaan. Kia tidak seperti yang Anda pikir selama ini. Akhirnya semua orang mulai percaya pada Kia. Hakim juga memutuskan bahwa kematian itu tidak disengaja. Tuduhan pembunuhan itu akhirnya berakhir. Kia dan Ted bertemu kembali. Mereka berdua hidup bersama hingga menua. Tapi cerita belum berakhir. Saat Ted menata barang istrinya, dia menemukan potret tuan muda di latar belakang. Dan kalung kerangnya. Saat itu Ted membuang kalung kerangnya di rawa. Kerang itu perlahan terbawa arus air. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.